Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa dari pertandingan final Liga Champions musim ini antara Manchester City versus Inter Milan yang berakhir untuk kemenangan Manchester City dengan skor 1-0. Dengan kemenangan ini berarti Manchester City untuk pertama kalinya menjadi juara dari Liga Champions dan musim ini menang treble karena sebelumnya menjadi juara dari Liga Premier Inggris dan juga juara dari Piala FA. Dan Pep Guardiola merupakan pelatih kedua yang bisa menang treble di dua liga yang berbeda. Karena sebelumnya Pep Guardiola menang treble bersama FC Barcelona. Tapi biar bagaimanapun, kita perlu memberikan apresiasi juga teman-teman kepada para pemain Inter yang sebetulnya tidak bermain buruk. Tapi jelas terlihat mereka tidak mampu untuk menahan permainan possession dan juga interchange of passing di antara para pemain City. Apa artinya interchange of passing? Artinya para pemain City itu senantiasa melakukan passing secara cepat dan mereka juga bisa switch play. Maka itu terjadi yang namanya interchange. Jadi ketika mereka membangun serangan dari kanan dan mereka lihat sulit untuk membongkar pertahanan tim lawan itu dari kanan, mereka akan switch. Permainan akan switch attacking mereka dengan memberikan bola langsung ke sektor sebelah kiri. Jadi itu yang merupakan suatu strategi dari Manchester City yang berhasil mereka terapkan berkali-kali musim ini teman-teman, sehingga para pemain tim lawan tuh paling sulit untuk bisa memprediksi serangan dari Manchester City. Dan seperti yang kita pahami teman-teman bahwa Manchester City ini kan tidak mengandalkan satu atau dua pemain. Mereka mengandalkan sebuah sistem dari Pep Guardiola. Yang pertama adalah tentu possession. Yang kedua adalah pressing. Dan yang ketiga adalah positioning. Apa sih artinya itu positioning? Positioning itu artinya seorang pemain harus pintar mencari posisi di dalam area pertahanan tim lawan sehingga dia bisa mendapatkan peluang dan tentu dengan harapan dia bisa mencetak gol. Jadi para pemain City ini sepanjang 90 menit atau lebih ya sampai pertandingan selesai itu akan senantiasa aktif bergerak untuk mencari ruang di pertahanan dari tim lawan. Tapi di sebuah pertandingan final teman-teman tidak mudah untuk menang telak. Karena faktanya dalam 4 musim terakhir di final Liga Champions berikut musim ini, tim yang menjadi juara itu menang dengan skor tipis 1-0. Musim lalu kita tahu Real Madrid yang menang atas Liverpool dengan skor 1-0. Sebelumnya lagi Chelsea menang lawan Manchester City dengan skor 1-0. Sebelumnya lagi Munchen bisa menang lawan PSG dengan skor 1-0. Artinya di pertandingan final itu tidak mudah untuk menang telak. Memang ada beberapa tim juga yang sebelumnya bisa menang telak ya. Tapi sekarang saya melihat sudah sangat sulit lah. Apalagi ketika sudah masuk final, tentu kedua tim yang bertanding akan ekstra hati-hati. Dan saya juga ada membuat konten preview untuk pertandingan ini kan teman-teman. Dan ternyata benar loh analisa saya. Memang sih analisa saya tidak selalu benar, tapi sering benar. Senggol dong. Wajar dong, saya bangga teman-teman ya. Jadi sebelumnya saya memberikan prediksi untuk pertandingan final Piala FA bahwa City akan menjadi juara dan ternyata benar. Kemudian saya memberikan prediksi untuk pertandingan final Europa League bahwa Sevilla yang akan menjadi juara. Ternyata benar, dan kali ini saya juga memprediksi bahwa Manchester City akan menjadi juara, bahkan saya memberikan persentase 60% bagi City dan 40% bagi Inter, dan benar Manchester City bisa menjadi juara. Memang mereka menang dengan skor tipis. Tapi kan di pertandingan final yang diingat bukan skor tipis tersebut, tetapi keberhasilan dari tim tersebut untuk menjadi juara, dan Manchester City melakukan tugas mereka dengan sempurna. Nah sekarang tentu saya ingin membahas jalannya pertandingan. Nah yang unik, sebetulnya Simone Inzaghi juga mengandalkan strategi pressing teman-teman. Tapi interchange passingnya tidak seperti para pemain City. Jadi Inter itu kalau menyerang sebetulnya sudah bisa kebaca teman-teman bahwa mereka akan membangun serangan itu dari kedua sektor sayap. Jadi para pemain City itu coba untuk menyibukkan para pemain Inter yang bermain di sektor wingback, yakni Dumfries dan juga Di Marco, karena mereka juga menyerang dari sektor tersebut, betul kan? Ada Grealish dan juga ada Bernardo Silva. Jadi ini dua wingback dari Inter ini sulit bergerak untuk membantu serangan, kecuali pada saat ada pemain City yang out of position yang bermain di posisi tersebut. Dan memang di konten preview yang saya buat kemarin kan saya juga jelaskan bahwa
sangat sulit nih untuk bisa mencegah para pemain City mencetak gol. Karena City ini bukan saja tentang Erling Haaland. Betul kan teman-teman? Saya juga menjelaskan di konten preview dan sebelumnya juga saya telah menjelaskan berkali-kali bahwa Manchester City itu punya banyak pemain yang bisa mencetak gol, terutama pemain-pemain yang berada di lini kedua. Seperti Gundogan, De Bruyne, dan saya juga jelaskan kan bahwa jangan lupakan Rodri karena pemain ini bisa tiba-tiba muncul untuk mencetak gol dan ternyata dia yang mencetak gol kan. Dan saya juga menjelaskan di konten preview. Nah, jika teman-teman belum mendengarkannya, boleh ya kalian nonton dan mendengarkan lagi analisa saya di konten preview tersebut yang baru saya upload kemarin. Nah, saya juga menjelaskan bahwa bagi City kalau mau mencetak gol lawan Inter, pokoknya main crossing. Nah, City beberapa kali itu main umpan-umpan terobosan, nggak berhasil kan, walaupun betul mereka bisa menciptakan peluang, betul. Tapi kan nggak berhasil karena positioning dari para pemain Inter tuh bagus. Tapi kalau main crossing, nah itu yang akan menyulitkan para pemain Inter untuk menghalau bola keluar, dan itu yang merupakan salah satu kelemahan dari Inter. Nah, mungkin juga ya para pemain City ini dengar analisa saya, ya kan, boleh dong saya bercanda. Karena lihat ketika itu crossing diberikan oleh Bernardo Silva, nah itu kan ada Acerbi, dia sebetulnya itu sudah menghalau bola. Ya, dia sudah menghalau bola, tapi lihat pemain lain dari Inter tuh out of position dan ternyata yang masuk siapa? Rodri untuk mencetak gol. Nah, artinya memang apa yang saya jelaskan di konten kemarin itu ternyata terbukti benar karena saya sudah paham nih karakter permainan dari kedua tim ini. Nah, bedanya Inter nih ketika menyerang dari kedua sektor sayap terus itu sudah bisa dibaca oleh para pemain dari City. Terus apa yang mereka lakukan? Mereka coba untuk menyerang dari tengah, tapi the problem is City punya dua gelandang bertahan. Rodri dan juga Stones, ini dua gelandang bertahan ini juga main dengan high press, jadi gak gampang untuk membangun serangan dari sana. Maka itu saya tidak melihat peran dari Hakan cukup efektif di pertandingan dini hari tadi. Kalau nggak salah dia juga diganti ya, saya lupa. Nah, jadi memang nih kesulitan bagi para pemain Inter adalah mereka sulit untuk bermain mengandalkan counter attack, tapi pressing mereka sebetulnya bagus kepada para pemain City. Karena City juga tidak bisa menciptakan banyak peluang. Inter bisa menciptakan peluang setelah City mencetak gol dan mulai menurunkan tempo permainan. Itu adalah ciri khas permainan dari City ketika mereka sudah bermain di sebuah pertandingan final, seperti yang mereka tunjukkan di pertandingan final Piala FA lalu lawan Manchester United. Dan hebatnya dari Manchester City, lagi-lagi terbukti kan bahwa mereka punya materi pemain yang merata dan skuad yang dalam. Karena ketika Kevin De Bruyne cedera dan harus diganti, ternyata gak mempengaruhi juga permainan dari Manchester City. Mereka tetap bisa mengandalkan ball possession, mereka tetap bisa membangun serangan secara bervariatif. Nah, jadi memang City ini adalah tim yang komplit dan saya pikir ya mereka layaklah menang treble musim ini ya teman-teman. Nah, kembali ke pertandingan ini, bahwa dari jalannya pertandingan sebetulnya Inter gak bermain buruk juga. Para pemain Inter ini bermain dengan sistem high pressing karena mereka juga menyulitkan para pemain City. Sebaliknya City juga high press, maka itu ketika dua tim di atas lapangan bermain dengan high pressing tentu akan banyak pelanggaran yang terjadi. Maka itu dari catatan saya total ada 28 kali pelanggaran yang terjadi teman-teman. Dan wasit total memberikan 5 kartu kuning. Saya kira akan ada kartu merah, ternyata tidak. Karena begitu banyak pelanggaran yang dilakukan oleh para pemain dari kedua tim. Karena mereka saling pressing, itu pun high press. Sebab dua tim ini membangun serangan dari lini pertahanan mereka. Dan City itu baru 5 menit, ya kan, sudah mendapatkan peluang dari Bernardo Silva. Nah, di situ terlihatlah para pemain City mainnya pakai variasi serangan. Nggak selalu nyerang dari sebelah kiri, tapi mereka juga bisa nyerang dari sebelah kanan. Memang nggak on target dari Silva, tapi kan berbahaya juga itu peluang. Dan memang City membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa menyulitkan atau memaksa Onana melakukan penyelamatan ya teman-teman ketika Erling Haaland itu mendapatkan umpan dari De Bruyne. Dan Erling Haaland hanya mendapatkan satu peluang sepanjang pertandingan ini, tetapi sepanjang pertandingan ini pergerakannya sangat aktif, mengganggu konsentrasi dari para pemain Inter Milan. Luar biasa pemain ini. Memang dia mendapatkan peluang itu di menit ke 27, sayangnya dia tidak mencetak gol, umpannya kelas banget tuh dari De Bruyne. Dan setelah itu De Bruyne mendapatkan peluang dari luar kotak penalti. Inter saya gak ngelihat mendapatkan banyak peluang yang berbahaya di babak pertama, tapi Inter juga berani keluar menyerang. Mereka gak bermain bertahan total. Seperti yang juga saya jelaskan di konten preview, mereka juga harus bermain sedikit menyerang. Jangan cuma bertahan lawan City deh. Kalau cuma bermain bertahan, pasti para pemain City mencari jalan keluar untuk mencetak gol. Dan di babak kedua nih, ketika gak ada De Bruyne, nah saya melihat para pemain City itu lebih banyak menyerang mengandalkan para pemain mereka yang bermain di lini pertahanan. Seperti Akanji, Ake, ya bahkan Ruben Dias, mereka banyaklah ikut terlibat dalam proses membangun serangan. Bahkan tuh di babak pertama, Akanji saja tuh mendapatkan peluang kan ketika dia syuting dari luar kotak penalti. Dan seharusnya Inter tuh sudah mencetak gol. Sayang sekali tuh Martinez gak bisa memanfaatkan kesalahan dari Silva.
Itu sudah bagus tuh posisi dia, sayang banget tuh. Saya kira itu gol loh teman-teman. Jika itu gol, nah mungkin jalannya pertandingan berbeda. Tapi ketika dia miss, ya itulah yang sangat disayangkan. Karena lawan City itu, yang pertama jangan membuat kesalahan, yang kedua jangan membuang-buang peluang. Nah sayang Martinez membuang peluang tersebut, padahal itu adalah peluang emas bagi Inter Milan. Dan kemudian ya inilah gol yang terjadi. Nah teman-teman lihat deh cara gol ini. Ya para pemain City itu bisa switch play. Bola itu sebetulnya kan berada di sebelah kanan pertahanan dari Inter ya. Kemudian lihat bola itu bisa disalurkan ke tengah, dan dari tengah di sana ada Akanji yang memberikan through pass kepada Silva, dan Silva coba crossing karena ada beberapa pemain City yang menunggu. Ya, menunggu di tengah. Tapi ketika dia crossing, ternyata crossing itu yang terkena Acerbi atau dia coba halau, ternyata menuju ke tengah, dan di sana tidak ada satupun pemain dari Inter Milan yang bisa melihat pergerakan dari Rodri, dan Rodri free, dia bergerak cepat, dia shooting, dan dia mencetak gol. Dan ini adalah gol yang spesial bagi Rodri, karena saya ingat pada tahun 2021 lalu ketika di final lawan Chelsea dia tidak bisa bermain. So this is a very special goal, dan saya sudah katakan hati-hati dengan pemain ini. Jadi ketika Silva itu crossing, Acerbi itu coba menghalau atau mungkin memang terpantul terkena Acerbi, nah itu halauan atau pantulannya itu gak menjauh dari zona berbahaya. Nah disitulah bisa dimanfaatkan oleh Rodri. Ketika sudah 1-0, saya sudah yakin City akan juara. City pasti akan menang, karena golnya juga di menit ke-67 atau 68. Beda kalau di babak pertama. Tapi Inter keluar menyerang. Dan ketika Edin Dzeko itu tidak bisa lanjutkan di babak kedua dan dia perlu diganti, Lukaku masuk. Ya Lukaku ini sebetulnya mendapatkan banyak peluang, tapi saya melihat pemain ini memang sial ya. Itu Di Marco tuh hampir mencetak gol, kemudian dia coba sunduh lagi, ternyata kena kakinya dari Lukaku. Kemudian Lukaku kembali mendapatkan peluang, dia shooting, bisa di-save oleh Ederson. Kemudian dari jarak dekat itu dia sudah sundul, sayang gak bisa gol. Terkena kaki dari Ederson, kemudian dia mendapatkan peluang lagi di menit ke-89. Aduh, tendangannya malahan melenceng, sangat disayangkan. Maka itu, pemain ini sulit untuk bertahan. Sebelumnya di Manchester United, dan juga di Chelsea, dan di Inter juga sekarang kan dia tidak menjadi pilihan utama. City memang mengendurkan serangan, mereka menurunkan tempo permainan, tapi ketika mereka nyerang, nah teman-teman lihat Foden hampir saja itu mencetak gol di menit ke 76 atau 77. Jadi overall, saya melihat pertandingan final ini berjalan ketat, dan sebetulnya Inter gak bermain buruk, tapi tampaknya para pemain mereka memang tidak mampu untuk mengimbangi permainan dinamis dari Manchester City yang mengandalkan, seperti yang tadi saya katakan, ball possession, interchange passing, positioning, dan tentunya pressing, sehingga Manchester City layak menjadi juara dari Liga Champions musim ini teman-teman, dan mereka layak menang treble musim ini teman-teman, karena di Liga Inggris jelas Arsenal gak bisa mengimbangi Manchester City dalam persaingan untuk menjadi juara. Kemudian di Piala FA terlihatlah di pertandingan final yang Manchester United juga tidak bisa mengimbangi dinamisnya permainan dari Manchester City. Kalau bagi saya teman-teman, man of the match di pertandingan dini hari tadi adalah Rodri. Karena pemain ini selain mencetak gol, dia begitu aktif untuk menyulitkan kreasi serangan dari para pemain Inter yang coba untuk membangun serangan dari tengah. Dan Pep Guardiola sangat berhati-hati di pertandingan final dini hari tadi, dan dia hanya melakukan pergantian 2 pemain ketika diperlukan. Pada saat De Bruyne itu cedera, dan pada saat John Stones itu tampak mengalami gangguan sehingga dia juga harus diganti. Dan bagi Inter, walaupun mereka gagal, tapi menurut saya mereka sudah bisa lolos ke final, sudah merupakan pencapaian yang luar biasa, karena sebelumnya tidak ada yang menduga bahwa Inter akan bisa lolos ke final, dan mereka bahkan lolos dari grup neraka. Jadi saya pikir ya para pemain Inter juga walaupun sedih, ya mereka juga harus coba tegar ya, dan berharap bahwa musim depan mereka bisa kembali lolos ke final dan menjadi juara. Ya apapun masih bisa terjadi teman-teman di sepak bola. Dan sebelum saya closing, ya saya ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman yang merupakan fans dari Manchester City, karena tim kalian berhasil menjadi juara dari Liga Champions musim ini dan berhasil menang treble, dan tim kalian layak menang treble musim ini teman-teman. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.